Halo, selamat datang teman-teman semuanya, masih di channel Cara Gue. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi, Prof Jaya. Selamat malam, Prof. Selamat malam semuanya. Siap, Prof. Kita mau bincang santai, Prof. Soal soal isu hukum yang berapa hari lalu itu menyita perhatian publik terkait dengan pembunuhan, bukan pembunuhan, meninggalnya satu keluarga di Kalideres. Nah, itu menurut pendapat Prof selaku praktisi dan juga pakar hukum, bagaimana, Prof? Sebelum saya masuk kepada aspek hukum, ada beberapa pendapat dari para pakar tentang apa yang menjadi penyebab dan motif kematian 4 anggota keluarga di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, yang dapat kita simpulkan sebagai berikut, bahwa penyebab meninggalnya keempat orang tersebut adalah karena tidak diketemukannya sisa makanan di dalam perut mereka, sehingga kesimpulan sementara itu karena kelaparan. Yang kedua, bahwa kemungkinan keempat anggota keluarga ini merupakan penganut dari satu sekte. Ya. Yang ketiga, menurut sosiolog, kemungkinan terjadi pembunuhan, yaitu homicide, yang kita sebut sebagai pembunuhan massal, yang diikuti oleh suicide atau bunuh diri. Kalau dari aspek pertama tersebut, ya, kelaparan. Kalau kita kaitan dengan kondisi rumah yang masuk kepada klaster menengah, kemudian perumahannya itu perumahan yang berdempet, sehingga kalau dikatakan bahwa penduduk rumah tersebut bisa kelaparan tanpa memberitahukan kepada tetangga maupun tanpa diketahui oleh tetangga, kayaknya agak sulit diterima oleh akal sehat. Kecuali apabila terbukti bahwa anggota keluarga tersebut itu mengalami kelainan jiwa, misalnya schizophrenia ataupun delusi, dan dia tidak bisa berpikir rasional. Yang kedua, menyangkut kemungkinan mereka anggota sekte yang disebut sebagai anggota sekte apokaliptik ini, sekte yang membayangkan atau menyatakan bahwa hari kiamat akan segera tiba, sehingga mereka harus meninggal atau mati terlebih dahulu dengan cara bunuh diri supaya langsung masuk surga. Nah, kita ketahui bahwa dalam proses penyelidikan pihak kepolisian belum didapatkan kesimpulan akhir apa penyebab kematian. Nah, kalau kita lihat lagi dari segi pengadut apokaliptik, itu kan harus dikonfirmasi, baik itu dari anggota dari sekte tersebut maupun mantan anggota yang memberikan informasi disertai dengan bukti-bukti yang ada, misalnya bukti foto, video maupun atau dokumentasi dalam bentuk lain, apapun itu, yang menegaskan bahwa empat anggota keluarga yang benar anggota dari sekte tersebut. Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada konfirmasi seperti itu, dan kemudian di rumah tersebut belum diketemukan adanya dokumentasi sebagaimana yang telah disebutkan. Dan sampai saat ini dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, Polres Jakarta Barat masih pada tahap pemeriksaan jaringan tubuh untuk biopsi, diperiksa secara mikroskopik, dan kemudian dilakukan pemeriksaan toksikologi dalam arti untuk membuktikan apakah ada
cairan racun yang dimasukkan ke dalam tubuh keempat korban ini. Dan kaitan dengan bahwa ini merupakan korban pembunuhan sebagaimana yang dilansir oleh sosiolog Trubus, ini harus didapatkan bukti terlebih dahulu. Kalau bukti secara langsung sangat sulit diterima. Apakah ada kemungkinan dalam hal ini misalnya anak dari kedua orang tua tersebut setelah orang tuanya meninggal kelaparan, ya, atau membiarkan orang tuanya meninggal karena kelaparan, itu ditaburin kapur barus untuk menutupin bau ya dari mayat, kemudian dia sendiri misalnya melakukan bunuh diri dengan cara membuat dirinya tidak makan sama sekali. Ini kan perlu proses pembuktian. Beda masalahnya kalau proses pembuktian kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo CS itu gampang sekali, karena dari sistem pembuktian kita segitiga pembuktian, yaitu adanya pelaku, korban, dan alat untuk melakukan pembunuhan, misalnya dalam ini senjata, serta dari sisi saya ada jadi TKP itu jelas dari perkara Sambo. Nah, segitiga pembuktian itu apa? Segitiga bukti tersebut adalah segitiga yang merupakan hubungan timbal balik atau interrelasi antara korban, pelaku maupun alat untuk melakukan satu tindak pidana, ya, saat terjadinya saya yang saling berhubungan atau saling kontak atau interrelasi antara mereka membentuk sudut segitiga, ya, dalam suatu tindak pidana, Kalau di sini ada kekurangannya apa? Kekurangannya tidak jelas sama sekali apakah ada pelaku di situ. Kemudian apa yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan kalau kita dari aspek hukum pidana. Sehingga pendapat para pakar tersebut sifatnya asumsi. Ya. Dan kemudian saya juga berkeyakinan apabila sampai satu waktu yang ditentukan, nanti penyidiklah yang akan menentukan yang mana hasil penyelidikannya di cross dengan bukti forensik. Nah, forensik ini kan selama ini masyarakat mengenal hanya bedah mayat. Pada forensik ada kaitannya juga selain bedah mayat, menyangkut odontologi itu menyangkut gigi atau menyangkut rahang. Antropologi menemukan kerangka mayat, bedah mayat, maupun toksikologi. Toksikologi itu menyangkut racun seperti kasus Jessica. Di cross hasil penyidikan dan hasil bukti forensik, kalau sampai saat ini tidak diketemukan indikasi ada pelaku yang sengaja misalkan membunuh keempat anggota keluarga tersebut, penyelidikannya hanya sifatnya asumsi atau kesimpulan sifatnya awal. Kalau memang ada indikasi pembunuhan, let's say kita katakan pelakunya diduga dari luar, saya pikir pasti polisi itu akan menemukan jejak. Misalnya di sekitar rumah tersebut pasti ada yang punya CCTV, dan dicek CCTV dan kurun waktu tertentu apakah ada gerakan-gerakan mencurigakan, atau kalau memang pembunuh masuk ke dalam rumah itu setidak-tidaknya ada tetangga atau orang sekitarnya yang kemungkinan melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Memang ada satu fenomena yang lumayan menarik untuk dikaji juga, bahwa
ada pedagang jamu keliling, mbak-mbak yang menjadi langganan dari anak yang dari kedua orang tua meninggal tersebut. Pada satu saat terakhir kali dia ketemu, yang tadinya anak ini katanya gemuk, kemudian kelihatan kurus dan pucat. Nah, ini perlu dikaji juga, ada apa dengan ini? Apakah dia mengalami satu kondisi yang depresi, ataukah ada beban hidup yang tidak bisa dia tanggung lagi? Ini mungkin juga perlu diperiksa dari sisi aspek psikiatri oleh psikiater. Tetapi ada hambatan juga, karena kalau pemeriksaan psikiatri itu kan orang yang biasanya kepada orang yang masih hidup. Yang masih hidup diperiksa langsung, didiagnosa, ya. Kalau dia memang ada mengalami kelainan jiwa, diberikan obat. Ini akan sulit untuk diungkapkan karena apabila tidak ada bukti-bukti penunjang, misalnya pada TKP maupun di tempat lain diketemukan adanya nota-nota bahwa yang bersangkutan pernah atau sering memeriksakan diri kepada psikiater atau dia ke rumah sakit jiwa untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya, atau ada pihak-pihak dari keluarga maupun pihak yang meneguhkan bahwa kondisi ini ada kelainan jiwa dari korban keseluruhan korban atau satu atau dua dari korban tersebut. Kalau dari sisi lain, memang keluarga ini kalau kita lihat sepintas sebelum investigasi lebih dalam, termasuk keluarga yang tertutup. Pertama diketahui dari pengakuan atau keterangan yang diberikan oleh adik kandungnya bahwa mereka sudah, adik perempuannya sudah 5 tahun tidak komunikasi dengan abangnya. Dan kedua, abangnya sendiri tidak pernah memberikan informasi tentang kondisi dia. Malah tetangga juga banyak tidak mengetahui kondisi dari keluarga yang bersangkutan. Kalau dari sisi ketertutupan atau isolated itu memang begitu keadaannya. Ada lagi, Mister, sedikit lagi, Mister. Berarti dari perspektif hukum, cara melihat Mister selaku pakar dan juga praktisi hukum, memungkinkan nggak ini akan terungkap ke permukaan, Mister, motif segala macam itu penyebabnya? Kalau tidak ada bukti pendukung yang kuat, bukti pendukung itu misalnya dari sisi yang kita katakan baik itu dokumentasi maupun bukti-bukti yang dari saksi, yang saksi itu bisa merupakan saksi yang mengetahui atau melihat ada orang-orang yang dicurigai, maupun petunjuk dari CCTV adanya pihak ketiga yang melakukan pembunuhan, atau ada bukti-bukti pendukung baik itu dokumentasi maupun bukti lain yang menunjukkan misalnya anaknya yang membuat orang tuanya itu tidak boleh makan dan minum sehingga mengakibatkan kematiannya, baru disusul oleh perbuatan bunuh diri atau suicide. Yang pertama itu membuat orang tuanya mati kelaparan, itu homicide, pembunuhan massal, kemudian diikuti oleh bunuh diri yang kita sebut sebagai suicide. Oke, siap, Mister. Ada sedikit pesan, maaf. Oke, siap. Perkara ini harus dijadikan sebagai satu momentum dan peringatan kepada tetangga, lingkungan sekitar maupun ketua rukun tetangga untuk lebih waspada, lebih alert terhadap kondisi tetangga maupun lingkungannya. Sehingga apabila ada kecenderungan terjadinya satu perbuatan di luar hukum, misalnya pembunuhan, perampokan,
maupun pencurian maupun kemungkinan tetangga itu mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa sehingga dia tidak mampu untuk makan, ya, mereka bisa saling membantu atau gotong royong. Ini pelajaran yang harus diikuti, menjadikan kewaspadaan kepada anggota lingkungan maupun ketua RT tersebut. Berarti soal motif kemudian penyebab meninggalnya sampai saat ini Asumsi masih. juga ada kepastian apa yang menyebabkan meninggal segala macam, masih asumsi ya. Siap, mungkin teman-teman semua bisa tulis komentar di bawah, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman apa yang menjadi penyebab meninggalnya, dan semoga cepat terungkap. Terima kasih banyak, Mister. Terima kasih. Siap. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita ketemu di video-video selanjutnya. Teman-teman semuanya, sampai jumpa.